Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda Soleh dan Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Bunda pimpin doanya, Ananda berdoa di tempat masing-masing ya. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ananda, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tematik masih di pembelajaran 3A ya. Jadi mohon disimak video dari Bunda. Baik, Ananda, sekarang kita mulai pembelajarannya. Silahkan semuanya membuka buku tematik 3A-nya pada halaman 46. Nah, Bunda akan mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi pertumbuhan itu dicirikan dengan pertambahan berat badan dan bertambahnya ukuran atau tinggi badan ya. Nah, tentu berbeda bagaimana berat dan tingginya Ananda pada saat baru saja dilahirkan dengan yang sekarang. Ya, pada saat kita baru saja dilahirkan itu tinggi dan ukuran badan kita itu pasti masih kecil. Ya, ukurannya masih kecil, beratnya masih ringan. Berbeda dengan sekarang. Sekarang usianya sudah ada 8, ada yang 9 tahun. Nah, tentu sudah terjadi banyak perubahan. Ada yang bertambah tinggi, ada yang bertambah berat. Berarti kita sudah mengalami apa yang namanya pertumbuhan. Ya, di sisi lain kita mengalami pertumbuhan dengan bertambah ukuran dan tinggi badan dan berat badan, kita juga mengalami yang namanya perkembangan. Contohnya, ya, perkembangan itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan ya. Ya, contoh ketika baru lahir, kita hanya bisa menangis, belum bisa bilang mama, belum bisa bilang papa, belum bisa mengucapkan apa yang diinginkan. Nah, seiring bertambah usia, ya, sesuai dengan gambar, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya pada umur 1 tahun, misalnya pada umur 4 bulan sampai 6 bulan, Ananda sudah bisa merangkak, sudah mulai tumbuh gigi, ya. Itu pertumbuhannya bertambah, ukurannya tinggi badannya makin bertambah, beratnya juga bertambah, dan perkembangannya sudah bisa merangkak, sudah bisa mulai bilang mama, bapak ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun Ananda sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, dan akhirnya bisa berlari, bisa. Nah, kemudian bertambah lagi usianya 1 sampai 2 tahun. Itu sudah bisa memegang buku walaupun belum bisa membaca, tapi di usia selanjutnya nanti akan dibantu dengan pendidikan dari orang tua ya, dibantu mengenal warna, angka, huruf. Nah, itu seiring perkembangannya Ananda ya. Seiring bertambah usia, Ananda juga pasti memiliki kemampuan yang semakin bertambah atau perkembangan ya. Nah, oke, sekarang kita buka pada halaman bukunya ya. Kita buka bukunya pada halaman 60 ya. Bunda akan menjelaskan mengenai zat-zat gizi ya, zat-zat gizi. Nah,
Ananda untuk melakukan kegiatan segala aktivitas mulai dari belajar, olahraga, mengaji dan murojaah, tentu tubuh kita itu membutuhkan yang namanya makan, ya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makan, ya. Kita membutuhkan makanan yang mengandung zat-zat yang bergizi, yang mengandung gizi seimbang. Nah, apa itu Bunda gizi seimbang? Nah, nanti Bunda akan menjelaskannya ya, apa-apa yang termasuk gizi-gizi makanan atau makanan sehat. Gizi-gizi dalam makanan sehat. Nah, pada halaman 60 ya. Di sini sudah ada gambarnya ya. Karbohidrat itu seperti jagung, nasi, roti, sedangkan protein lemak di sini ada susu, ikan, ayam, telur. Kemudian ada vitamin. Nah, di sini ada berbagai jenis banyak vitamin yang terkandung dalam sayuran. Nah, kemudian ya, Bunda bahas pertama dulu yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh manusia. Ya, misalnya nasi, kentang, jagung, singkong, roti, dan mie. Nah, itu merupakan karbohidrat yang nantinya akan menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Yang kedua, ada protein. Nah, protein ini berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya ikan, daging, telur, dan susu. Ya, jadi itu tadi protein hewani. Sedangkan protein nabati yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan olahan seperti tahu dan tempe. Jadi kalau hewani itu berasal dari hewan ya, kalau nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ada lemak. Nah, apa itu lemak Bunda? Nah, lemak itu sumber energi bagi tubuh. Selain karbohidrat ya dan protein, lemak juga menjaga suhu tubuh. Nah, apa contohnya? Seperti daging, susu, telur, alpukat, dan kacang tanah. Itu semua mengandung lemak. Yang keempat adalah vitamin. Nah, vitamin ini berfungsi melancarkan sistem metabolisme tubuh. Jadi tubuh kita juga perlu yang namanya vitamin. Nah, ada banyak vitamin yang bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi semuanya Ananda Soleh dan Soleha ya, rajin makan sayur, rajin makan buah-buahan supaya vitamin tubuh kita terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah mineral. Nah, mineral ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Apa contohnya Bunda? Contohnya seperti daging, susu, sayuran, seperti bayam ya, kacang-kacangan, seperti kedelai dan kacang tanah. Nah, Bunda mau tanya, tadi Ananda sarapan apa ya? Sarapan apa tadi ada yang sarapan nasi goreng Bunda, ada yang sarapan tempe Bunda, ada yang minum susu, ada yang makan sayur, buah-buahan. Masya Allah, semua itu adalah makanan yang sehat. Ya, jadi biasakan makan makanan yang bergizi ya, Nanda Soleh-Soleha. Nah, tadi Bunda sudah jelaskan ya, apa itu karbohidrat, apa itu lemak, protein, mineral, vitamin. Nah, sekarang ya, semoga Anandaku semua gizi seimbangnya terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, sekarang untuk tugas hari ini Bunda mau Ananda bercerita. Ya, semua pasti punya makanan kesukaan kan? Ya, pasti punya. Nah, di sini contohnya ada di halaman 65. Nah, contohnya di sini ada gambar donat dan es krim. Ada yang suka donat? Ada yang suka es krim? Masya Allah, semua pasti suka ya. Nah, di sini ceritanya contoh ya. Jadi nanti Ananda bercerita, bukan menulis tapi mengirim video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayyan. Saya suka donat dan es krim. Kenapa saya suka donat dan es krim? Karena rasanya manis, rasanya dingin. Tapi kata Bunda itu tidak boleh keseringan, tidak boleh setiap hari karena banyak mengandung gula dan lemak. Nah, jadi Bunda mau ceritakan apa makanan kesukaan Ananda dan apa alasannya kenapa suka makanan tersebut. Oke, itu tugas Ananda hari ini. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.